Misal, pencapaiannya banyak, tapi kalau bikin resume, cukup ambil pencapaian yang berupa mungkin juara 1 blogging, juara 1 kepenulisan konten, juara 1 apa, atau organisasinya ambil organisasi yang berbau-bau penulisan buku, atau mungkin juga untuk portofolionya sendiri ya, atau hasil karyanya mencantumkan tulisan yang pernah dibuat gitu. Kenapa resume ini jauh lebih strategis daripada CV? Karena dia lebih gampang untuk rekruter nge-screeningnya gitu atau ngelihat CV itu. Nih, rekruter hanya punya waktu 5-7 detik, bayangkan itu. Punya waktu 5-7 detik untuk menyaring CV yang masuk. Mereka punya waktu segitu sedikitnya untuk lihat satu CV bukan karena mereka males ataupun mereka nggak mau, nggak. Tapi karena yang daftar itu bisa sampai ribuan dalam satu hari. Bayangkan kalau misalnya pembukaan pendaftarannya maybe bisa apa ya sekitar 1-3 minggu. Bayangkan harus berapa kali mereka lihat-lihat gitu ya. Jadi penting untuk lihat 5-7 detik. Yang biasa mereka lihat itu adalah bagian pencapaian ya, bagian pengalaman dan juga personal profile. Bagaimana teman-teman menggambarkan diri dalam bio yang sedikit itu gitu ya. Nah, loh Kak, jadi kita harus pilih CV atau resume, atau kita nggak boleh bikin CV, bolehnya bikin resume. Dua-duanya boleh, tapi maksimalkan itu menurut star point-nya ya, maksimalkan star point-nya. Star point ini apa? Star point ini adalah poin-poin bintang ataupun poin-poin di mana teman-teman itu dinilai luar biasa. Teman-teman itu punya kayak keunggulan tersendiri. Star point ini bisa berupa prestasi, bisa berupa juga skill, bisa berupa juga sertifikasi lain dan semacamnya gitu. Jadi itu yang harusnya lebih ditonjolkan star point-nya itu. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang memang sudah punya format sendiri. Misal dia bilang segera kirimkan CV atau segera kirimkan resume. Itu ada. Jadi perhatikan arahannya, apa yang dia minta. Kalau dia minta CV, bikinlah CV-nya. Kalau dia minta resume, bikin aja resume-nya. Lalu sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan teman-teman tadi misalnya kayak yang aku bilang, mau jadi content writer gitu. Nah, kebutuhan jadi content writer itu tentu pengalaman teman-teman jadi anggota basket nggak dibutuhin gitu. Jadi itu dieliminasi aja, biar hemat space juga ya. Ini start point udah dijelasin, nah nih, prioritas. Jadi, masukkan sesuatu dalam CV itu, prioritaskan hal-hal yang memang dia itu ngena banget sama kualifikasi. Jadi kan sebelum kita dapat lowongan pekerjaan itu, pasti ada kualifikasi yang mereka cari. Misal harus punya pengalaman lebih dari 3 tahun misalnya. Atau menguasai, mungkin kalau content writing, menguasai SEO ya, SEO, terus menguasai blogging dan lain-lain gitu ya. Nah, hal itu bisa teman-teman cantumkan di bagian prioritas. Jadi, mulailah cantumkan CV itu dari yang memang ngena banget sama kualifikasi yang dicari perusahaan, bukan dari hal-hal yang teman rasa ini keren, enggak, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Karena sejatinya perusahaan itu mencari karyawan yang bisa melengkapi struktur organisasi dalam tim perusahaannya gitu. Mau teman-teman hebat pun, kalau misalnya nggak sesuai sama kebutuhan yang dicari, ya buat apa dibayar gitu. Kasarannya kayak gitu. Jadi dia akan cari yang bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaannya pada waktu itu. Nah, jangan menulis hal yang tidak diperlukan ya, kayak yang aku bilang tadi. Misalnya mau jadi content writer, pengalamannya menang lomba basket, itu nggak usah ditulis ya. Nggak ada relevansinya. Kemampuan kamu main basket itu nggak mendefinisikan kalau kamu bisa bikin konten begitu. Hindari memasukkan data yang menciptakan bias gitu ya. Ada kemungkinan menciptakan bias. Bias itu apa? Bias itu adalah subjektivitas. Jadi setiap manusia, setiap rekruter itu mereka punya subjektivitas sendiri-sendiri. Mereka suka CV yang seperti apa, suka kandidat yang seperti apa, itu mereka punya subjektivitas. Nah, penting untuk menghindari subjektivitas ini. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya subjektivitas itu apa aja. Next.
Oke, nih, ini adalah hal-hal yang kiranya teman-teman jangan pernah bikin di CV ya. Ini yang paling penting karena semua orang bisa nulis CV yang bagus, tapi belum tentu semua orang bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini gitu. Kesalahan pertama adalah jangan nulis informasi SARA, lalu tempat tanggal lahir dan status pernikahan. Kenapa kayak gitu? Karena seperti slide yang sebelumnya itu menciptakan bias, menciptakan subjektivitas dari rekruter itu sendiri. Kayak misalnya nih, anggap aja agama teman-teman itu Islam misalnya ya, teman-teman agamanya Islam, rekruternya prefer yang non-Islam. Nah itu kan berbahaya banget gitu, kalau ada subjektivitas di situ. Sama juga kayak status pernikahan. Anggap aja teman-teman bikin di situ status pernikahan sudah menikah misalnya kayak begitu ya. Nah bisa jadi rekruternya mikir kalau udah nikah nanti punya anak pasti kerjaannya nggak maksimal gitu. Akhirnya nggak direkrut. Padahal bisa jadi meskipun punya anak performa kerjanya tetap oke gitu. Nah hindari hal-hal yang sifatnya itu terlalu personal dan juga bisa bikin orang ada subjektivitas, bisa kayak ada stigma tertentu begitu ya. Lalu jangan tulis informasi yang terlalu umum juga. Ini biasanya kejadian di kepenulisan personal profile. Ini sering banget. Kenapa ini sering banget? Karena personal profile itu kadang orang-orang pengen show off dia jadi orang yang paling baik, paling punya attitude, paling punya manner, paling bagus lah gitu. Tapi caranya salah. Aku udah sering lihat beratus-ratus CV itu ya, bikin personal profile atau profil pribadi, selalu mereka mengatakan saya adalah orang yang pekerja keras. Saya adalah orang yang bisa bekerja di bawah tekanan. Saya adalah orang yang bisa bekerja dalam tim. Nah, itu sebenarnya bagus sih punya sifat seperti itu, tapi kurang tepat kalau dimasukin ke CV. Kenapa? Karena meskipun kamu nggak punya skill-skill tadi, tetap kamu akan dipaksa untuk bisa bekerja di bawah tekanan, harus bisa kerja sama dengan orang lain dalam tim, harus bisa jadi orang yang pekerja keras, jadi orang yang rajin gitu. Jadi hal-hal tersebut terlalu umum dan nggak kasih kamu nilai plus yang kayak kamu harapin. Kuncinya apa yang paling penting? Bikin nanti informasinya lebih lebih detail, lebih spesifik berkaitan dengan role yang kamu apply ataupun posisi yang ingin kamu ambil, kamu lamar gitu ya. Terus ini, do not show up dengan foto yang tidak profesional. Nah, foto yang tidak profesional itu foto yang misalnya nih, yang dark face atau yang selfie atau yang jarinya kayak begini, gitu ya. Itu nggak formal. Kenapa harus formal, Kak? Karena kalau kita kerja, hubungannya adalah dengan dunia profesional. Tunjukkanlah bahwa diri kita itu profesional. First impression itu sangat penting. Kesan pertama orang-orang itu sangat penting ya. Kayak kamu pernah nggak sih kamu lihat orang tapi udah males sama dia gitu. Kayak ada feeling ini orang pasti cerewet, ini orang pasti nggak begini, pasti begini. Nah, kadang-kadang ada subjektivitas di foto tersebut gitu. Jadi tampilkanlah diri kamu yang presentable ya. Diri kamu yang memang kayak wah gue profesional nih gitu. Gue profesional, gue keren pakai jas gitu-gitu ya. Kayak emang siap kerja banget gitu. Jangan fotonya foto lagi liburan gitu, nggak usah ya. Itu bikin kita kurang profesional begitu. Atau kalau nggak mau pakai foto juga oke-oke aja, nggak ada masalah. CV-CV di luar negeri malahan agaknya melarang, bukan melarang sih, lebih kayak tidak terlalu merekomendasikan adanya foto karena nanti ada bias tersendiri gitu. Bisa aja kan rekruternya mikir-mikir, oh ini orang kayaknya enggak deh gitu. Padahal foto sama kepribadian asli kan nggak selalu sama gitu ya. Terus ada lagi layout CV yang kurang baik. Layout CV yang kurang baik. Jadi kalau kita bikin CV itu, kita boleh kok kreatif. Kita boleh kok tentuin. Mungkin fotonya mau dipasang atas kanan atau atas kiri. Tapi kalau layoutnya itu kurang bagus. Misalnya CV-nya itu karena dia pengen berbeda,
foto dia ditaruh di ujung kiri bawah atau ujung kanan bawah gitu. Terus profil personalnya di samping kanan bawah dan lain-lain gitu ya. Nah itu layoutnya kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena nggak itu ya, nggak kayak sesuai orang-orang pada umumnya, tapi bisa dibilang itu aneh lah, aneh dan juga kurang bagus aja dilihat, kurang rapi, kurang tertata gitu, kayak nggak niat lah gitu istilahnya. Oke, kita bisa next ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, be spesifik ya. Sesuaikan CV dengan kualifikasi yang kamu cari gitu. Yang dicari sama perusahaannya. Misal, ketika kamu melamar pekerjaan, itu kan biasanya ada dicari requirement-nya begini gitu ya. Yang mereka tuntut dari job seeker-nya itu apa? Kayak yang aku bilang tadi, mungkin pengalaman kerjanya minimal 2 tahun. Mungkin juga yang dicari kalau programmer mungkin dia bisa mengoperasikan apa gitu. Atau kalau orang graphic design biasanya yang dituntut itu adalah bisa Photoshop ya, bisa pakai apa namanya segala macam software-software tertentu lah untuk keperluan kepengeditan gitu ya. Nah, masukkanlah hal-hal yang seperti itu ke dalam CV kamu. Jadi kalau yang dicari adalah konten, bukan konten sih, kayak yang dicari adalah graphic designer, masukkan hal-hal yang berkaitan dengan pengeditan gambar, fotografi ke dalam CV kamu. Jadi kan dia detail. Karena semakin umum CV kamu, maka semakin kecil juga apa namanya, semakin kecil lah kemungkinannya untuk dipanggil sama si rekruter. Karena kamu sama aja kayak yang lain, nggak ada bedanya, nggak ada spesialnya, kami juga nggak harus memilih kamu karena ada yang lebih bagus, ada yang lebih detail. Nah, um, juga be spesifik ini itu adalah bisa juga diterjemahin lah sebagai kamu berusaha menyocokkan diri kamu dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh orang perusahaannya. Misal kamu pengen banget sih jadi konten apa namanya, jadi konten writer gitu, tapi kamu itu punya kelemahan, nggak paham gimana algoritmanya itu ya, algoritmanya Google bekerja dan lain-lain gitu. Nah itu bisa kamu jadiin acuan kamu untuk belajar lebih jauh sebelum applying for a job gitu ya. Jadi memang spesifik ini penting karena semakin umum ya semakin biasa aja, semakin nggak ada nilai plusnya, semakin orang-orang nggak rugi gitu. Padahal kita pengen menciptakan sebuah efek di mana kalau rekruter itu lihat CV kita, dia berpikir, wah rugi nih gue kalau nggak rekrut ini orang. Nah, gimana caranya biar mereka bisa mikir kayak begitu? Tentu harus pakai kualitas gitu ya. Kualitasnya dari mana? Tentu dari isi CV-nya. Semakin detail, semakin bagus. Semakin spesifik, berarti semakin kamu dinilai punya kemampuan lebih untuk memegang posisi atau jabatan tersebut. Gitu. Oke, next ya. Nah ini, kita sekarang beralih ke bagian skill ya. Kita beralih ke bagian skill. Jadi skill ini adalah hal yang paling banyak orang salah banget. Kenapa begitu? Kalau teman-teman lihat layout CV ya, banyak CV itu yang mereka bilang menguasai bahasa asing 90%. Ada kan yang pakai persen-persen begitu ya. Atau pakai diagram batang, atau pakai diagram yang bulat. 50% begini, atau ini begini kayak gitu ya. Itu namanya self-claim atau berusaha mengklaim kemampuan diri sendiri, menilai diri sendiri berdasarkan pandangan diri sendiri. Itu nggak boleh. Kenapa itu nggak boleh? Karena kita butuh data yang valid, bukan data yang subjektif. Gitu. Kita nggak butuh kamu bilang, oh saya pinter fotografi kok Pak, saya bisa edit ini kok 100% dijamin saya bisa kerja. Kita nggak butuh itu. Kita butuh buktinya apa. Misal kalau kamu ngeklaim diri kamu bisa bahasa Inggris dengan lancar, tunjukkan sertifikat TOEFL-nya di bagian apa namanya lampiran gitu ya. Kasih itu, kasih
sertifikat kamu pernah ikut TOEFL, ikut IELTS, dan lain-lain begitu. Jadi tunjukin datanya yang valid, baru kita percaya. Kalau kamu self-claim, takutnya apa ya, malah dinilai kamu itu orangnya kepedean, bahkan narsis. Kenapa? Karena kamu menilai diri kamu tuh sebaik itu, kayak kepedean banget sih, kayak gitu ya. Itu jadi bahan julid kadang kalau di recruiter ya, kayak ini orang yakin banget bisa 90% apa ya, kemampuan bahasa Inggrisnya 90% yakin banget begitu. Nanti akhirnya malah waktu wawancara bisa dites mendadak. Kita kan nggak tahu ya, tipe recruiter itu beda-beda gitu. Terus sediakan bukti lampiran yang aku bilang tadi ya, itu untuk memvalidasi kalau memang skill yang kamu miliki itu benar adanya, nyata, nggak direkayasa, memang kamu tuh pinter lah di skill itu, kamu menguasai. Atau kalau misalnya memang nggak ada sertifikatnya atau kamu ngerasa bisa sih, tapi nggak ada pelatihan tertentu ataupun penilaian tertentu. Kalau bahasa asing kan emang enak ya, emang adalah kayak proses dapetin skornya atau proses dianggap kamu bisa menguasai begitu ya. Tapi kalau skill-skill lain, misalnya kayak apa ya, banyaklah skill-skill yang mungkin kayak skill memasak begitu. Kamu bisa aja kan ahli banget, tapi nggak jadi juara apa namanya, juara master chef begitu. Nah, itu tetap nggak usah dilampirkan, cukup bikin aja. Mungkin skillnya apa begitu. Sesuaikan dengan kualifikasi. Itu maksudnya adalah kamu harus pastiin skill yang kamu masukin itu sesuai sama apa yang dicari sama perusahaannya. Jadi kalau yang dicari adalah software engineer, nggak usah masukin hobinya basket. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi sayang space-nya. Sayang itunya. Kayak masih ada space kosong dalam CV yang mungkin nanti bisa kamu isi tuh dengan hal-hal lain yang lebih ngena sama dalam hal software engineer gitu ya. Jadi sayang aja gitu. Tapi kalau kamu mau silahkan sih. Tapi tetap aku nggak merekomendasikan ya. Terus ada juga hindari skill umum. Karena dia nggak memberikan nilai tambah. Ya. Hindari skill umum. Skill umum itu tuh yang kayak gimana aja sih Kak skill umum itu gitu ya. Skill umum itu adalah skill yang orang-orang semuanya kira-kira bisa. Apa skill umum itu contohnya? Contohnya adalah leadership. Nah, ini orang sering banget bilangnya, oh aku leadership-nya bagus. Aku punya aku punya wawasan kepemimpinan yang baik gitu ya. Itu skill yang sangat-sangat umum dan juga pasti akan dituntut kok. Akan ada masanya kamu harus jadi leader di dalam perusahaan kamu atau di tim kamu gitu. Kamu harus bisa ambil inisiatif. Itu kadang harus ada. Jadi menuliskan leadership itu sebagai skill itu terlalu umum dan nggak spesifik. Beda kalau misalnya kamu tadi ya kayak yang paling gampang pengen jadi content writer, kamu bilang di situ skill yang kamu kuasai adalah SEO strategist atau blogging bla 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 atau apa gitu ya. Ya emang berkaitan langsung sama jabatan atau posisi yang kamu lamar gitu. Balik lagi ke slide yang tadi itu, be spesifik termasuk di skillnya. Skillnya semakin spesifik, semakin kena sama sama role yang kamu apply, maka semakin bagus, semakin kamu terlihat emang hebat bener ini anak gitu. Itu kasarannya banget lah begitu ya. Jadi tadi hindari self claim, hindari mengatakan diri sendiri sempurna lewat CV, melainkan kamu lampirkan aja dukungan validasi skill. Atau kalau memang nggak ada, ya nggak apa-apa sih. Tapi balik lagi intinya self claim itu jangan dilakukan. Mau bentuknya tabel kah, mau bentuknya diagram kah, mau bentuknya persen atau apa, itu nggak usah ya. Terus juga sesuaikan sama kualifikasi yang dicari dan juga hindari skill yang umum kayak leadership, apalagi ya teamwork. Teamwork, leadership itu nggak usah dicantumin. Itu terlalu umum dan nggak bisa ngasih gambaran kalau kamu bisa kerja gitu. Nggak terlalu ada efeknya tuh nggak ada, bisa dibilang kayak gitu. Oke, bisa di next ya. Oke.
berdampak tapi tidak disadari. Nah, apa nih maksudnya nih? Ya. Jadi berdampak tapi tidak disadari ini maksudnya adalah hal-hal yang sebenarnya bisa mempengaruhi penilaian rekruter terhadap CV kamu, tapi kamu nggak sadar akan hal ini karena dia kayaknya sepele banget. Kayaknya kamu bisa apa ya, kayak mikirnya alah ini nggak apa-apa lah, ini manusiawi lah, ini pasti nggak akan ada pengaruh apa-apa. Padahal dia berdampak loh gitu. Jadi yang pertama ada typo. Ya, typo ini adalah salah satu hal yang kadang dikonsenin sama rekruter kalau CV kamu udah bagus. Kadang-kadang mereka akan lihat ada nggak sih typo di CV-nya kamu gitu. Soalnya nih, satu dua typo gitu kan. Mungkin ini balik lagi sama subjektivitas si rekruternya. Ada yang memang sensi banget kan, yang kayak mikir, bikin bikin CV aja yang singkat begini doang, ada typonya. Itu padahal amanahnya kecil. Coba kalau dikasih amanah yang gede, mungkin dia lebih ceroboh. Atau kamu juga bisa dinilai apa ya, abai gitu ya, mengabaikan sesuatu yang kecil, nggak teliti, terus juga nggak bisa cross check ulang dan lain-lain. Jadi orang mau kasih amanah yang lebih besar itu mereka mikir-mikir lagi, takut aja. Karena kalau ada CV yang nggak typo, kenapa dia harus pilih yang ada typonya, kan gitu. Terus ada warna CV. Mungkin orang-orang mikir CV yang berwarna berarti CV-nya lebih bagus, lebih menarik, lebih outstanding, lebih kayak dilihatnya, wah bagus ini CV karena warna-warni, ini orang niat bikinnya, nggak bosenin, nggak hitam putih. Faktanya warna CV itu bisa berpengaruh terhadap penilaian rekruter dengan CV kamu. Kenapa? Karena perpaduan warna itu sendiri. Kalau warnanya masih bisa diterima lah dengan mata ya, mungkin warna hitam, putih, biru tua, atau mungkin hijau tua sama putih, terus ada abu-abu gitu, kayak masih nggak nggak nabrak lah warnanya. Tapi banyak banget di luar sana CV yang warnanya tuh campur aduk dan bikin sakit mata. Kenapa sakit mata? Karena warnanya tuh banyak banget gitu, bisa warna kuning, merah, hijau dicampurin. Nah, fontnya warna putih, font penulisannya gitu. Kan itu bikin kita sakit mata banget gitu. Mungkin kalian mikir, emangnya ada yang bikin CV kayak gitu? Faktanya banyak banget. Banyak banget. Bahkan fresh graduate banyak yang bikin kayak begitu. Karena mereka pikir semakin unik CV-nya, semakin CV-nya dilihat. Faktanya ya emang dilihat sih, tapi bukan dilihat untuk kayak dipanggil, tapi dilihat karena ini orang kok aneh banget bikin CV-nya begitu. Terus juga CV itu kalau kita ngomongin soal warna, ada CV yang ada beberapa role pekerjaan yang kita boleh applying pakai CV berwarna, ada juga yang harus pakai hitam putih. Itu tergantung sama role-nya itu sendiri. Misalnya nih, kamu mau applying jadi graphic designer atau orang-orang yang jadi pekerja kreatif. Nah, itu bisa kamu pakai CV yang warna-warna. Bisa kamu tampilkan kreativitas kamu di situ. Tujuannya apa? Karena dia sesuai sama role-nya. Role-nya adalah orang-orang yang bekerja bagian kreatif. Nah, jadi kalau CV kamu kreatif tuh kan secara nggak langsung kamu show off, kamu pamer kemampuan kamu. Saya bisa loh editing. Ini CV saya kayak begini gitu. Tapi ingat ya, tetap editingnya masih dalam batas wajar. Pakai warna-warna yang nggak nabrak-nabrak banget. Jangan nanti merah, kuning, hijau latarnya fontnya warna putih. Itu aku pernah nemuin itu 3 kali. Gila ya. Nggak bisa kebaca bro gitu. Terus juga kalau CV yang hitam putih itu biasa dipakai untuk pekerjaan tertentu yang memang sifatnya selain dunia kreatif biasanya. Dia lebih formal. Apapun itu, mau jadi staff kah dia, mau jadi apa namanya, bagian-bagian tertentu, itu bisa pakai CV yang hitam putih ya. CV yang formal banget ya. Disarankan juga pakai itu sih kalau untuk keperluan profesional begitu. Tapi tetap nggak masalah kalau kamu mau pakai CV warna, nggak ada problem, asalkan nggak nyakitin mata aja warnanya gitu. Oke, next ini ada font ya. Font ini itu adalah apa ya, kayak fontnya itu pastikan kalau nulis CV itu pakai font yang nggak kekecilan.
ini banyak banget nih. Mereka itu CV-nya tuh penuh, tapi tulisannya kecil-kecil. Nah, waktu kita panggil wawancara, kata dia untuk biar muat semuanya prestasi saya, Pak, gitu. Atau biar muat semua pengalaman organisasi saya, gitu. Kita nggak nyalahin kalau memang pencapaian kamu sebanyak itu. Kita malah bangga ya, malah senang gitu. Tapi tolong juga fontnya jangan ukurannya 10, 11 gitu, kayak 5, bahkan ada yang 5 gitu. Kan kelewatan banget gitu ya. Tetap itu bikin bikin kita ilfil, bikin kita ngerasa annoying banget ini orang. Kenapa sih harus kayak begitu ya? Jadi usahakan fontnya itu yang nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget lah. Pokoknya mata orang waras bisa ngebaca gitu ya. Nggak kecil-kecil amat, nggak gede-gede amat untuk menu-menuin CV ya. Terus jenis fontnya itu sendiri bebas, asalkan nggak pokoknya fontnya sendiri itu asal bisa kebaca aja sih. Nggak harus dia Times New Roman kah atau Arial kah, nggak harus. Yang penting bisa dibaca, nggak aneh-aneh juga lah gitu. Nggak ada ornamen-ornamen tertentu di dalamnya. Terus ini ada kata yang membingungkan. Nah, ini biasanya kenanya di bagian prestasi. Pernah nggak sih kalian merasa, wah gue pintar, gue lomba ini menang gitu. Tapi kok nggak kepanggil-panggil? Nah, bisa jadi karena kata yang kamu pakai di CV itu bikin rekruternya bingung. Misal ya, anggap aja rekruternya ini rekruter yang udah tua gitu ya, yang boomer lah begitu. Dia nggak tahu NSDC itu apa misalnya. Padahal NSDC itu adalah National School Debating Championship ya. Itu lomba debat bahasa Inggris buat anak-anak Indo kan. Nah, kalau kita yang sekarang pasti udah tahu itu. Tapi rekruter yang udah tua-tua, mereka kan nggak tahu gitu. Jadi kamu bikin di sana juara 1 NSDC. NSDC itu opo gitu. Maksudnya NSDC ini apa sih gitu. Nah, jadinya karena dia bingung, dia ngerasa ini nggak ada kaitannya, dia nggak pernah dengar NSDC untuk posisi tersebut, posisi yang kamu lamar, dia nge-skip kamu. Padahal bisa jadi, misalnya kamu pengen jadi customer service. Kemampuan komunikasi kan penting ya, gitu. Nah, ikut lomba debat itu bisa nambah poin plus. Tapi karena rekruternya nggak ngerti ini NSDC apaan, nggak dijabarin, kagak ada detailnya gitu ya. Nah, itu dia bisa skip. Dan itu bukan salah dia. Karena juga NSDC ini apa sih gitu ya. Kan bisa jadi NSDC-nya selain debat gitu. Mungkin ada hal-hal lain, ada proyek-proyekan lain, kita nggak tahu kan. Jadi penting untuk jangan teman-teman pengen kelihatan keren, bikin wow juara 1 NSDC, juara 1 LDBI, juara 1 begini. Tapi nggak dijelasin itu apa. Ya. Akhirnya malah ke skip. Pastiin tetap jadi keren dan nggak membingungkan orang lain gitu ya. Kata-kata yang membingungkan ini juga berlaku kalau teman-teman di organisasi juga sih. Kayak misalnya organisasinya internasional gitu. Kita bikin kayak jadi koordinator acara bla 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 bla, namanya pakai bahasa Inggris gitu dan disingkat-singkat gitu ya. Mungkin kelihatannya keren. Wah, internasional nih tingkatnya gitu. Tapi esensi dari programnya itu apa? Ada nggak kaitannya sama pekerjaan yang di-apply? Kalau nggak ada, mereka akan skip. Jadi perhatikan itu ya. Jangan ada typo, warna CV diperhatikan, fontnya jangan kekecilan, jangan kegedean, juga fontnya bisa dibaca sama semua orang. Nggak harus Times New Roman bla 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 ya, tapi bisa dibaca aja lah. Dan kata-kata di dalam CV nggak ada yang membingungkan, emang clear. Kalau kamu pakai CV itu bahasa Inggris, ya udah dari awal sampai akhir full pakai bahasa Inggris. Jangan bikin bikin misalnya educational background, ya background pendidikan. Udah titelnya pakai bahasa Inggris, tiba-tiba di bawahnya SMA SMA 1 Bogor misalnya gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau udah titelnya bahasa Inggris, detailnya pun dari awal sampai akhir harus pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia gitu. Yang konsisten jadi orang begitu kalau dalam CV. Next. Nah ini lagi booming ya, orang lagi bahas CV ATS. Nah, ATS itu apa sih? Jadi
ATS itu adalah Applicant Tracking System, di mana CV teman-teman akan langsung berhadapan dengan AI, dengan robot, dengan teknologi digital terbaru yang akan menyaring CV teman-teman berdasarkan kesesuaian keywords yang sudah mereka sepakati dengan CV teman-teman itu sendiri. Misalnya gini, misalnya mau jadi, let's say, kayak tadi ya, content writing misalnya. Nah, di content writing ini atau jadi content writer ini, orang-orang itu atau orang perusahaannya udah bikin kayak sistem di ATS-nya, kalau ada orang yang nulis making content itu dilolosin kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nggak bikin making content, mungkin lebih kecil kemungkinannya. Nah, untuk itu kalau mau pakai kalau mau CV-nya terdeteksi sama ATS, ini ya bisa pakai keywords. Keywords-nya ini berupa kata itu ya, kata kerja gitu. Misalnya apa ya, organisasi, misalkan jadi ketua organisasi bla bla bla. Jabarkan di bawahnya, jabarkan detailnya, coordinating bla 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 bla. Jadi ada kata kerja di situ. Semakin banyak kata kerjanya semakin bagus. Itu hack untuk ATS-nya gitu. Dan ATS ini hanya berlaku untuk CV dengan bahasa Inggris gitu. Makanya yang pakai ATS itu orang luar negeri. Di Indonesia itu jarang banget ada yang pakai. Malahan tuh apa ya, bisa dibilang tuh sangat-sangat jarang lah gitu. Karena sistem ATS ini juga mahal kan. Dan juga masih ada sumber daya lain lah, masih ada HR lah, masih ada talent acquisition dan lain-lain yang bisa seleksi. Nah, terus ATS ini nggak bisa berlaku untuk CV yang kreatif, yang warna-warna tuh nggak bisa, atau yang kebanyakan gambar nggak bisa. Dia bisanya CV yang hitam putih, bahasa Inggris gitu. Tapi tenang aja, dia belum banyak dipakai kok di Indonesia. Jadi masih aman-aman aja lah gitu ya. Dia nggak usah ditakutin, nggak usah nanti kita ganti CV kita ke bahasa Inggris kalau emang kita belum bisa gitu kan. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena ini belum banyak dipakai. Cuman sedikit banget yang pakai gitu ya. Nah, terus next. Nih. Nah, jadi poin-poinnya tadi itu yang pertama adalah keunikan dan juga kesesuaian. Nah, poin penting dari apa yang aku sampaikan ini adalah sebelum kamu bikin CV, pikirin kenapa kamu lebih unggul dari kandidat lain gitu. Kayak anggap aja nih, kamu berpikiran nanti kalau kamu melamar jadi graphic designer, kamu akan bertemu 500 orang yang juga pengen jadi graphic designer. Nah, cari tuh keunikan kamu sama orang-orang itu apa sih gitu. Mungkin kalau ada Photoshop doang, mungkin mereka semua juga bisa. Nah, kamu bisa tuh cari referensi lain, misalnya tuh kayak software-software lain yang bisa dipakai mungkin sama orang luar negeri misalnya. Itu bisa jadi poin plus buat kamu gitu. Jadi unik gitu, jadi beda dari yang lain. Yang nggak bisa kepikiran sama orang. Apa sih yang nggak bisa kepikiran? Nah, itu yang dibikin. Terus ada kesesuaian. Kesesuaian itu apakah kamu benar-benar nggak ada celah yang kurang sesuai. Celah itu adalah kalau kamu bikin CV, kamu menghindari yang bikin bias tadi ya. Kamu menghindari hal-hal kayak typo gitu, menghindari banyak celah yang kemungkinan akan ada di CV kamu. Jadi semakin CV kamu nggak ada celahnya, berarti CV kamu semakin sesuai. Jadi chance untuk kepanggilnya pun juga gede gitu. Kenapa gede? Karena celahnya nggak ada. Karena alasan untuk nolak kamu itu benar-benar nggak ada gitu ya. CV-nya bagus, juga udah unik, sesuai, nggak semua orang bisa seperti dia. Dia itu punya kemampuan yang nggak dimiliki oleh kandidat lain, dia lebih unggul, nah itu akan bikin kesempatan kamu semakin gede untuk terlihat sama rekruternya itu sendiri gitu. Next. Oke, ini ada tips tipis-tipis ya. Bisa mungkin nanti diimplementasiin. Nah, teman-teman itu harus tahu pengetahuan tentang role. Role itu adalah jabatan atau posisi yang sedang teman-teman incar.
Jadi misalnya teman-teman mengincar jadi CFO. CFO itu Chief Financial Officer, bagian keuangannya perusahaan lah gitu ya. Nah, teman-teman harus cari tahu nih, kira-kira CFO itu ngapain aja sih? Kerjaannya apa? Job desk-nya apa? Apa yang diperlukan sama CFO ini? Atau kalau perlu, teman-teman bisa cari kenalan yang sama-sama CFO, belajar dari dia gitu. Jadi teman-teman nggak sekedar apply doang, lamar apa yang ada, enggak. Tapi pengetahuannya sudah harus ada gitu. Terus juga kebutuhan role. Jadi jabatan teman-teman itu tuh membutuhkan apa sih gitu. Kayak misalnya tadi kalau jadi CFO itu dia mungkin harus punya pengetahuan bagian bidang ekonomi yang lumayan tinggi, analisis keuangan yang bagus dan lain-lain. Jadi apapun yang sifatnya dibutuhkan untuk mendapatkan role itu. Kayak jadi graphic designer tadi butuh software, butuh gadget terbaru, atau kalau suka bikin-bikin sesuatu mungkin butuh apa ya, butuh iPad dan segala macam gitu. Harus tahu kebutuhan role-nya apa, jangan sampai kurang. Jadi pengetahuan sama kebutuhannya harus balance. Terus ada aktivitas sesuai role. Jadi teman-teman juga harus tahu, ini sama kayak yang aku bilang tadi, apa namanya, kira-kira kegiatan apa sih yang bisa teman-teman kasih tahu ke rekruter kalau ini sesuai sama role. Misalnya nih, teman-teman dari awal sudah ngerti, sudah menganalisis, oh aku mau jadi HR misalnya, mau jadi Human Resources. Kira-kira kepake nggak ya aktivitas aku gabung jadi anggota klub renang? Kalau nggak kepake, skip. Jadi manfaatkan energi kamu sesuai dengan pekerjaan yang kamu mau di masa depan. Itu pentingnya analisis dari sekarang, kayak gitu. Jadi jangan sekedar apply doang. Kamu capek apply tapi nggak keterima, buat apa gitu. Mendingan agak mundur agak lama, tapi sekalinya kamu balik ke medan perang itu menang kamu, itu lebih bagus gitu ya. Karena kamu juga harus tahu kalau energi manusia itu terbatas dan kalau kamu ikutin semua hal yang kamu suka, nggak akan ada habisnya. Mungkin kamu suka renang, kamu suka apalagi ya, suka jadi anak mapala dan lain-lain gitu. Kalau untuk ambil satu dua yang sesuai hobi, oke-oke aja. Tapi sebisa mungkin tambahkan satu aktivitas sesuai role ya, aktivitas sesuai role. Jadi kalau kamu pengen jadi advokat misalnya, kamu mungkin bisa gabung ke komunitas hukum gitu atau komunitas debat gitu ya. Supaya bisa menunjang nantinya di CV kamu ada dilihat, oh ini orang udah pernah begini, berarti seenggaknya dia udah ada lah tambah-tambahan ilmunya tentang role tersebut. Bisa diamanahi lah begitu. Terus juga ada personal branding. Nah, personal branding ini apa? Personal branding itu adalah gimana caranya kamu membuat image diri kamu. Jadi ketika kamu nggak ada di ruangan tertentu atau ada seseorang di luar sana, kamu tanya sama orang tersebut gitu, kamu tanya gitu ya, kayak kamu tahu nggak sih si Nuke itu siapa? Nah, orang yang ditanya itu nanti akan jawab, oh Nuke itu begini-begini. Nah, itulah personal branding. Jadi kamu berusaha menanamkan siapa diri kamu, sehingga kalau kamu lagi nggak di sana, orang-orang lain tahu cara nyebutin kamu itu siapa, orangnya bagaimana, begitu. Kenapa ini penting? Karena ini tuh bisa jadi hal-hal yang nggak kamu duga. Personal branding kamu apa? Itu bisa dipakai sama orang-orang zaman sekarang. Nggak usah jauh-jauh ya. Selebgram lah misalnya gitu. Mungkin personal brandingnya, anggap aja siapa ya? Mungkin Awkarin lah gitu ya. Awkarin itu personal brandingnya influencer yang jago fashion gitu-gitu kan. Nanti ada brand-brand fashion dari luar itu endorse ke dia gitu. Karena personal brandingnya sesuai sama si brand tersebut. Sama kayak kamu. Kalau kamu membranding diri kamu itu orang yang jago fotografi, nantinya dengan sendirinya juga kadang-kadang ada orang yang nawarin kamu kerja jadi fotografer. Karena kamu terkenal, udah banyak lah galeri-galerinya penuh fotografi begitu. Jadi personal branding ini juga penting. Nah, terus ada referensi kuat. Di CV itu bisa kamu cantumkan referensi, bisa juga enggak. Nah, kalau kamu cantumin referensi, kalau kamu mau tipsnya, upayakan referensinya ini kuat. Misalnya nih,
kamu ngelamar jadi HR. Mungkin referensinya adalah kenalan HR kamu yang mungkin dia udah jadi manajer atau jadi direktur. Kenapa? Karena kalau tinggi jabatannya, terus kamu bisa belajar sama dia, kamu bisa jadiin dia referensi, nanti kan referensi ini bisa ditelepon tuh sama perusahaannya, ditanya-tanya soal kamu. Nah, jadi mereka bisa membantu kamu untuk lebih gampang lolosnya. Tapi ini nggak wajib, cuman kalau kamu pakai, lebih bagus aja sih, gitu. Tapi nggak harus pakai ya. Next. Oke. Ini alur penerapan. Nah, kalau teman-teman bingung mau mulai dari mana, ingat aja alurnya. Satu, knowledge. Banyak cari data. Sekarang teman-teman pikirin, teman-teman mau jadi apa ke depannya? Kalau mau masuk ke perusahaan, mau ke korporasi kah, ke startup kah, ke manapun itu, PT manapun itu, cari datanya tentang perusahaan ini. Mereka tuh budayanya seperti apa sih kalau bekerja? Kalau bekerja di sana itu kira-kira seperti apa sih visi misinya, mereka bagaimana lah gitu. Kayak kebudayaan setiap kantor dengan kantor lain kan berbeda begitu. Jadi carilah banyak-banyak data. Atau mungkin data sesuai profesi yang ingin teman-teman apply. Misalnya nih, teman-teman itu mau jadi apa lah ya misalnya ya. HR lagi lah ya, kita ambil contoh. Banyak cari data misalnya HR itu apa, dia ngerjain apa aja, tugasnya ngapain, kira-kira kalau mau ke sana itu caranya bagaimana gitu. Atau cari kenal-kenalan HR di luar sana untuk belajar, cari kenalannya. Lalu ada information. Kalau teman-teman sudah cari datanya, kumpulkan dan pelajari ya, kumpulkan dan pelajari. Harus hafal di luar kepala supaya kalau wawancara nggak gagu-gagu lagi. Terus ada strategi. Jadi setelah banyak cari data, udah ngumpulin datanya juga, udah dipelajarin, sesuaikan data tersebut dengan loker-loker yang tersedia, gitu ya. Jadi ketika dapat loker, terus lokernya sesuai sama diri sendiri, oke, gitu. Langsung eksekusi, langsung daftar. Tapi kalau nggak sesuai, nggak usah daftar ya. Karena banyak banget orang yang daftar semua pekerjaan tapi pakai satu CV yang sama. Itu nggak bagus, karena berarti CV-nya terlalu umum. Dan juga terlalu kecil kemungkinannya untuk dipanggil. Kalaupun dipanggil ya itu rezeki sih, cuman kebanyakan nggak kayak begitu. Semakin detail CV-nya, semakin disukai. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman mau mulai coba, cari knowledge-nya dulu. Knowledge, informasinya dikumpulin, terus juga cari lokernya dan langsung eksekusi. Gitu. Oke, next lagi. Oke, jadi teman-teman juga udah tahu alurnya ya. Oke, next. Oke, jadi ketika teman-teman sudah tahu alurnya, sudah tahu nanti habis ini CV-nya apa sih yang mau dibenerin begitu ya. Nah, itu aku yakin teman-teman punya banyak pertanyaan. Nanti kita ada Q&A juga kan. Nah, meskipun begitu, nanti teman-teman bisa DM aku aja di @nukagunarto. Itu aku sering banget bagi-bagiin tips soal CV sama career development consultation. Itu for free, itu gratis. Nah, untuk untuk diketahui, teman-teman, aku mau kasih hadiah untuk 10 orang aja, 10 orang partisipan di sini. Aku bakal kumpulin untuk coaching career development consultation sama aku. Cukup videoin atau fotoin proses ini, nanti tag aja ke IG aku, nanti aku notice. Jadi kalau aku notice, nanti aku akan tanya keluhannya apa, dan teman-teman nanti akan aku jawab DM-nya, gitu aja ya. Jadi cukup fotoin aja, nah, terus di-share di Instagram, tag IG aku. Nanti aku akan kumpulin teman-teman yang yang tag dan share itu ke Instagram Stories untuk nanti ada career development consultation for free ya. Karena aku yakin banyak teman-teman yang perlu ini gitu. Oke, sekian aja dari aku. Aku rasa udah cukup banget dan juga udah cukup padat. Aku balikin ke moderator ya.
Baik, terima kasih Kak Anuka. Wow, itu tadi materi dari Kak Anuka yang sangat luar biasa. Nah, ternyata pembuatan CV ini gak simpel yang kita bayangkan ya. Dan hal sepele pun bisa berdampak fatal kepada kita saat melamar. Tidak semua orang memiliki pengalaman organisasi, pekerjaan, ataupun prestasi. Nah, solusi dari Kak Nuke nih, kalau kita ingin melamar dan pengalaman organisasi, pekerjaan. Oh, ini ada gangguan sinyalnya ya di moderator ya? Apa suara saya tadi terdengar, Kak? Enggak, dia putus-putus. Baik, saya ulangi. Apakah ini sudah terdengar? Oke, udah Baik. kedengeran. Baik. Nah, Kak, ini kan tidak semua orang memiliki pengalaman organisasi, pekerjaan atau prestasi. Nah, menurut Kak Nuke nih, solusi dari Kak Nuke untuk kami yang minim pengalaman organisasi, pekerjaan ataupun prestasi agar CV kita dilihat ini bagaimana, Kak? Bisa dijawab, Kak Nuke? Oke, jadi kendalanya kendalanya itu di kurangnya pengalaman begitu ya, kurang pengalaman dan juga pencapaian tertentu atau organisasi ya. Mungkin ini banyak ditanyain sama mahasiswa yang kupu-kupu nih kebanyakan. Biasanya gitu ya. Mereka kadang aku seringnya di rumah aja Kak habis pulang ngampus gitu. Kira-kira CV yang bagus nanti aku mau bikin apa kiranya gitu ya. Nah, itu ini ketika kamu ngerasa kamu kurang punya pengalaman, kurang juga berorganisasi, kebanyakan habis dari kampus balik ke rumah, pulang begitu ya. Nah, ada hal yang bisa kamu fokusin di CV. Pertama, kamu bisa ikut online course. Ya, pelatihan online course itu bisa dimasukin ke CV. Nah, justru online course ini sendiri tuh sekarang banyak yang gratis dari Google, dari Harvard University. Itu biasanya ada di Coursera juga, ada Coursera, ada dari LinkedIn-nya sendiri tuh udah ada sertifikasi kayak begitulah, sertifikat-sertifikat dari online course. Itu bisa beberapa dimasukin ke CV yang sesuai sama role yang kamu apply. Misalnya itu kamu ngambil di bagian people development begitu ya. Nah, kamu bisa ikut online course yang temanya tentang leadership bisa. Kamu bisa juga ambil yang di bagian komunikasi dan lain-lain. Jadi, ambil aja 2 atau 3 untuk menuhin CV-nya. Jadi sebagai kamu ngasih tahu mereka meskipun kamu nggak ada organisasi, tapi di rumah kamu juga belajar loh gitu. Kamu juga berusaha untuk jadi orang yang nggak cuma stuck di situ aja gitu. Itu yang pertama, ada online course. Yang kedua itu ada workshop. Nah, workshop ini itu banyak banget bisa dicari. Kenapa workshop itu lebih aku anjurkan? Karena kan kalau workshop itu kamu teori iya, prakteknya juga jalan kalau workshop kan. Nah, itu bisa jadi hal yang bagus banget buat teman-teman semuanya yang biasanya nggak ada organisasi yang banyak banget begitu. Itu bisa di rumah, kita ikut workshop online gitu. Mudah banget. Nah, yang ketiga itu adalah ikut volunteering online. Jadi, volunteeringnya bisa lebih banyakin begitu. Jadi ada banyak banget cara supaya meskipun pengalaman yang lain-lain kurang, tapi yang versi online itu ada. Atau kalau mau yang agak ribet sedikit, tapi juga worth it, teman-teman bisa bikin satu Instagram baru. Nah, Instagram baru ini teman-teman upload apa aja semacam portofolio online teman-teman. Mungkin kalau yang suka fotografi, masukin hasil foto-fotonya. Jadi di CV-nya itu bisa kita bilang di personal profile biar agak panjang. Kalau teman-teman lagi mengembangkan skill berupa fotografi, bisa dilihat di
dilihat di Instagram ini atau di website tertentu gitu ya. Jadi lebih berkelas lah gitu CV-nya, karena emang ada contohnya, bisa dilihat hasil karyanya gitu. Terus cara lainnya lagi juga, nah di bagian skillnya itu mungkin nanti bisa itu ya, kan skill biasanya di bagian bawah tuh ditaruh kan. Itu agak digedein sedikit fontnya bisa juga. Jadi kita memadukan antara penggunaan font, terus juga ada online shop, courses, certification, terus juga personal profile yang baru dan lain-lain, proyekan mandiri, online shop dan lain-lain itu bisa dimasukin ke CV gitu. Baik, Kak Nuka. Untuk mohon maaf terganggu oleh koneksi, saya ulangi. Nah, tadi saat pemaparan materi dari Kak Nuke bahwa saat konten CV-nya itu yang berhubungan saja ya Kak ya. Nah, kalau dihadapkan dua pilihan, yang banyak pengalaman organisasi, prestasi, tapi tidak berhubungan dengan pekerjaan yang dipilih, lebih baik dicantumkan atau tidak perlu semua. Jika tidak perlu, nanti CV-nya jadi kosong. Menurut pandangan kakak ini bagaimana? Maaf Kak Nuke, belum di-unmute untuk Suaranya kenapa ya putus-putus? Soalnya putus-putus ya. Iya. Apakah suara saya terdengar? Maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Terdengar, sudah terdengar, Ibu. Perlu saya ulangi untuk pertanyaan tadi? Sudah kedengaran, Bu Kurnia? Ya, baik. Saya ulangi untuk pertanyaan tadi. Jika kita dihadapkan oleh dua pilihan, bahwa kita memiliki pengalaman organisasi maupun prestasi yang banyak, namun tidak berrelasi dengan pekerjaan yang kita ambil. Nah, menurut Kak Nuke, lebih baik kita mencantumkan, perlu mencantumkan CV kita akan kosong oleh pengalaman organisasi ataupun prestasinya. Terima kasih Kak Nuke. Moderator, ini suaranya masih putus-putus ya? Apa masih terputus Kak Nuke? Oh, sekarang udah enggak. Tadi terputus, sekarang enggak. Coba kita ulang lagi. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Jika kita dihadapkan oleh dua pilihan, kita memiliki pengalaman organisasi dan prestasi yang banyak, namun tidak berrelasi dengan pekerjaan yang kita ambil. Nah, menurut Kak Nuke lebih baik perlu nanti CV kita kosong. Terima kasih Kak Nuke. Oke, aku udah agak nangkep ya poinnya. Jadi ada prestasi atau pencapaiannya yang memang bagus, tapi nggak sesuai sama role yang dia apply gitu ya. Nah, hal pertama yang harus diingat adalah prioritaskan yang memang sesuai dulu. Kalau nggak ada, boleh lanjut ke yang lain gitu. Jadi bedanya di skala prioritasnya aja. Jadi kalau misalnya memang nggak ada, dicantumin itu it's okay. Yang jadi masalah adalah ketika yang prioritasnya ada, sebenarnya ada nyangkut-nyangkutnya lah begitu. Kayak misalnya mau jadi customer service tadi, menang lomba debat, tapi itu ditutup diganti dengan
dengan lomba-lomba lain gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi lebih ke prioritasnya. Prioritaskan hal yang terkait sama role yang di-apply. Itu aja. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Nuka. Nah, untuk meningkatkan pemahaman terkait CV, ini ada beberapa CV yang telah dibuat oleh peserta nih Kak. Boleh nih kita bahas. Untuk operator boleh ditampilkan untuk CV pesertanya. Oke, ini bisa di apa ya? Bisa digedein lagi kali ya, karena nggak kelihatan ini. Nah, Kak Nuka untuk mengisi kekosongan nih, menurut Kak Nuka, kesalahan yang paling sering muncul oleh pembuatan CV itu apa sih Kak yang terlalu sering? Kesalahan yang paling sering di CV ya? Iya Kak, benar. Kesalahan yang paling sering itu biasanya education education background sih. Seharusnya nggak usah dibuat dari TK ataupun SD ataupun SMP. Cukup SMA sama kuliah terakhir aja. Jadi ambil satu tingkat dari pendidikan yang udah kita tamatin sekarang. Nggak usah sampai dari TK-TK-nya. Karena selain itu menghabiskan space di CV, itu juga kayak nggak ada pengaruhnya. Kayak kamu TK di mana kan nggak mempengaruhi kamu yang sekarang gitu loh. Kayak nggak berarti kamu TK di mana terus sekarang kemampuannya bisa bagus banget kan belum tentu lah gitu. Jadi cukup ambil batas SMA aja kalau kuliah gitu. Terus kesalahan yang paling sering selanjutnya itu adalah itu tadi ya, di skill. Orang banyak bikin skill itu self claim. 90%, 80%, atau pakai aturan yang lain, misalnya excellent atau intermediate gitu-gitu. Itu nggak boleh ya. Itu self claim. Nggak bisa dibuktikan datanya begitu ya. Jadi cukup tulis aja skillnya apa, itu udah cukup banget. Terus kesalahan berikutnya itu kalau kesalahannya secara yang emang banyak banget salah tuh biasanya sih di situ ya. Kalau yang biasanya, tapi sisanya tuh udah baik-baik aja. BTW ini CV-nya udah bisa aku review belum ya? Ini lagi disesuaikan ya. Cuman aku bisa nih sambil ngobrol ya. Ini CV-nya dari Daisy Margaret. Nah, ini yang aku bilang soal CV yang layout-nya itu kurang berkenan. Karena bisa teman-teman lihat, ini warnanya terang semua sampai ke font-nya jadi kabur. Gitu. Nah, udah lihat kan contohnya kayak begini. Nah, ini harusnya kalau memang mau latarnya itu cerah, digelapin aja font-nya. Atau kalau font-nya mau cerah, background-nya digelapin gitu ya. Jadi warnanya jangan nabrak begini. Ini bikin susah rekruternya, terus bisa di-skip begitu. Terus ini layout-nya juga ya, fotonya ini. Fotonya itu akan lebih baik kalau di atas posisinya. Karena orang-orang kalau ngebaca pasti dari atas kan, ngelihat selalu dari atas, nggak pernah dari bawah begitu ya, jarang lah. Terus juga font-nya. Ini font-nya itu beragam banget ya, harusnya font-nya itu cukup mungkin 2-3 jenis aja lah gitu. Jangan kebanyakan, karena nggak konsisten begitu ya, kurang konsisten, kurang rapi juga. Ini layout-nya sih yang agak bermasalah.
tapi sisanya udah fine-fine aja. Terus ini ada subjektivitas dari agama, terus juga tempat tanggal lahir ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita bikin tempat tanggal lahir, bikin tanggal lahir lah gitu ya, mungkin nanti akan kena subjektivitas jadi usia. Bisa jadi karena kamu udah karena kamu umurnya masih segitu, mereka kira kamu nggak punya kompetensi gitu. Jadi ada subjektivitas di usia gitu. Jadi usahakan nggak usah dibuat aja, nggak usah dibuat tanggal lahirnya, agamanya juga nggak usah dikasih tahu, itu juga personal kan, kayak nggak ada urusannya agama kamu sama kerjaan kamu kan gitu. Dan juga kayaknya so far itu yang bisa aku koreksi dari CV ini. Lebih ke layout sih, layoutnya belum rapi ya, ini nanti bisa dirapiin lagi kalau memang mau dipakai, silakan direvisi lagi ini CV-nya, warnanya diperhatikan, layoutnya dibikin oke, hal-hal yang personal nggak usah dikasih tahu, cukup disimpan buat diri sendiri aja, dan juga fotonya juga diatur ya, jangan di bawah. Oke, itu aja sih koreksi aku untuk CV yang ini. Oke, ini ada punyanya Syafara Raidautami. Nah, ini tulisan kurikulum vitae-nya itu nggak usah dibuat ya, karena selain habisin space, kita juga udah tahu kalau kamu lagi tulis CV, jadi nggak usah dibuat judul. CV itu nggak perlu judul ya, jadi nggak usah dibuat. Oke, ini ada about me. Nah, ini about me-nya ini nih sangat beresiko sekali gitu. Resikonya dari address-nya. Kalau mau bikin tempat tinggal, jangan terlalu spesifik ya, karena nanti bisa jadi ketika kamu nggak diterima atau mungkin CV kamu di kantor kececer gitu, terus tiba-tiba kececer, kebuang begitu, ditemuin sama orang, nanti disalahgunakan gitu, ada alamatnya. Jadi cukup kasih tahu kamu tinggalnya di mana, misal kayak tempatnya mungkin alamatnya di Kuningan, Jakarta Selatan misalnya, kayak gitu. nggak usah nama jalannya dibuat, nomor jalan segala macam nggak usah ya, itu beresiko banget gitu. Sama kayak place and date of birth-nya itu nggak usah, karena nggak ada pengaruhnya juga. Ini education-nya kan, nah nih SMP 1 ini dihapus aja, cukup SMA sama universitasnya aja. Kalau dari segi foto, ini fotonya nggak formal ya, ini harusnya fotonya lebih formal gitu. Ini yang aku bilang foto jalan-jalan itu aku nggak rekomendasikan ya, karena nggak formal, dan juga coba aja kita lihat kayak kurang adalah sisi profesionalitasnya itu nggak terlihat. Beda kalau dia pakai alma mater, dia foto gitu, itu lebih oke gitu ya. Ini experience. Nah, experience-nya ini aku udah oke banget sih ini ya. Kayak cara dia nulis, ini juga layout-nya untuk experience udah bagus ya. Nih, organization, oke. Cuman ini kayaknya ada yang agak kepanjangan ya. Cukup pendek-pendek aja. Takut nanti experience-nya ini menutupi hal-hal lain. Mungkin kamu mau bikin pencapaian, tapi space-nya sudah habis untuk experience aja gitu. Mungkin bisa dibawain sedikit ini operator ya, untuk language sama computer ability. Ini ya, language sama computer ability. Kita lihat. Halo, operator, kira-kira ada kendala nggak? Maaf Kak Nuka, dari operatornya ini maksimal segini saja. Tapi aku ada ngeliat sini ya, language-nya itu ada masih pakai bar ya, pakai
self claim ini nggak usah ya. Itu aja harus dihapus gitu. Cukup bilang aja kamu Englishnya, bilang aja skillnya English, udah gitu aja. Nggak usah ada self claim. Oke, kita bisa lanjut ke CV selanjutnya ya. Oke, ini ada dari Elvina Fidela. Elvina Fidela ini, oke, dari SMA 1 Penabur Bandung. Oke. Oke, ini udah oke. Oh, ini profil pribadinya ya. Nah, profil pribadi ini, personal profile-nya bisa diganti dengan bentuk tulisan. Jangan profil pribadinya benar-benar data-data diri kita pribadi. Sangat gampang disalahgunakan orang lain. Kebocoran data itu bisa fatal akibatnya gitu ya. Jadi nama lengkap bisa dibuat ya. Nomor handphone bisa karena mau dihubungin, atau kalau nggak mau nomor handphone juga boleh pakai email gitu ya, mana yang nyaman. Agama nggak usah, ini dihindari karena ini bias. Asal gereja juga nggak perlu. Hobi boleh sih, boleh-boleh aja, kayak boleh iya boleh enggak gitu. Tapi profil pribadi sendiri aku sarankan kita bikinnya kayak begini ya. Misal si Elvina ini ngelamar jadi content writer, cukup profil pribadinya bilang gini, saya adalah orang yang senang senang melakukan kepenulisan di blog bla 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 bla. Hal tersebut membuat saya ingin belajar lebih banyak tentang content writing, dan sebelumnya saya pernah menjuarai lomba karya ilmiah remaja kayak gitu. Jadi profil pribadinya lebih bagus kalau dibuat seperti itu, karena itu dibaca, dan ketika orang ngebaca itu kayak mikirnya, wah ini tuh ini itu kayak sesuai banget loh, ini tuh kayak ini orang adalah orang yang kita cari untuk perusahaan kita. Dia bisa blogging, dia pernah juara gini, dia juara itu, segala macem gitu ya. Jadi bisa dibilang profil pribadi itu cukup menggambarkan diri sendiri secara pribadi, tapi lebih ditekankan ke apa sih yang bisa kita lakuin dan apa yang selama ini udah kita lakukan, tapi ada kaitannya sama role yang kita apply gitu. Tunjukkan betapa kita memang pengen banget jadi content writer yang handal, atau role apa sih yang kita ngerasa kita perlu jadi, kita perlu direkrut karena kita emang punya semangat itu, kita punya bibit-bibitnya, kita akan sangat berkembang di perusahaan tersebut gitu. Itu tips untuk yang profil pribadi. Sosial media udah oke ya. Kalau oke. Oh ya, untuk email sendiri boleh sih ini Elvina ini ya. Tapi teman-teman kalau bisa hindari penggunaan email yang alay-alay banget. Itu sering sering jadi concern HRD juga sih, email ya, kalau nggak formal gitu. Oke, terus ini riwayat pendidikannya, kalau kamu ini SMA bikin aja sampai SMP ya, cukup 1 lah gitu. Terus ini prestasi akademik ya, oke. Mungkin karena kamu masih SMA kali ya, jadi kamu bikinnya kayak begini. Jadi oke-oke aja sih. Non-akademik ada. Oke, jadi ini CV-nya penuh, jelas, ada prestasinya dan segala macam. Cuman perlu yang diperhatikan profil pribadinya jangan terlalu detail ya, bisa disalahgunakan. Oke. Udah dari aku udah gitu aja sih, selebihnya udah fine-fine aja. Apalagi di SMA kan, udah banyak prestasinya, udah keren lainnya. Oke, aku kembaliin sama moderator ya. Baik, terima kasih Kak Anuge. Nah, ini pembahasan CV dari peserta. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih paham nih terkait pembuatan CV. Nah, Kak Anuge, ternyata antusias teman-teman audiens menyimak pemaparan materi dari Kak Anuge ini sangat tinggi. Dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang sudah mulai bermunculan. Saya akan membuka 3 termin
pertanyaan dan setiap termin akan diisi oleh 2 pertanyaan. Dari saya, untuk Kanuke, apakah ini ditampung terlebih dahulu 2 pertanyaan atau langsung dijawab? Ini kita tampung aja dulu pertanyaannya. Langsung 6 pertanyaan ya, Kak, berarti? Atau dua-dua? Dua-dua aja sih. Oke. Untuk pertanyaan pertama, dari Novi Irmawati UG, untuk pertanyaan saya, kalau tidak mempunyai kegiatan di kampus, apakah pengalaman bisa diisi dengan seminar yang pernah diikuti? Dan apakah IPK wajib dimasukkan di CV? Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan kedua, dari Dwi Oktora Saputri, dari STPI Pajak, maaf Kak, lebih penting nilai sedang saja, tapi banyak organisasi, atau nilai yang besar, tetapi organisasinya cuma satu, misalnya seperti itu, dan hanya sebagai anggota. Baik, terima kasih Kak. Oke, moderator, kayaknya ini pertanyaan teman-teman pada kompleks ya. Iya, benar Kak, ini kompleks. Oke, kalau gitu aku coba itu ya, aku coba rubah layoutnya, satu pertanyaan kita langsung jawab aja, biar nggak numpuk-numpuk ya. Baik, saya ulangi untuk pertanyaan pertama ya Kak Nuga. Dari Novi Irmawati UG, untuk pertanyaan saya, kalau tidak mempunyai kegiatan di kampus, apakah pengalaman bisa diisi dengan seminar yang pernah diikuti? Dan apakah IPK wajib dimasukkan di CV? Terima kasih Kak Nuga. Oke, thank you. Jadi untuk seminar itu sendiri, karena seminar itu sifatnya bisa diikuti oleh semua orang dan juga terlalu umum, jadi sebisa mungkin nggak usah dimasukin seminar ke CV. Nah, kalau untuk workshop baru boleh ya, karena teorinya ada, prakteknya ada. Kalau seminar kan dia pasif ya, jadi itu nggak disarankan. Tapi kalau untuk IPK itu kita lihat lagi ke arahan kualifikasi kantornya. Kalau dari kantor itu mereka minta nih, IPK minimal 3 gitu ya. Nah, itu kamu bisa show off, kamu bisa tampilkan IPK kamu di CV kalau di atas 3. Mungkin 3,5, 3,6, cantumin. Tapi kalau misalnya kantornya minta 3 gitu, tapi IPK kamu nggak sampai segitu, itu dihindari karena pasti nggak akan sesuai sama kualifikasi kan gitu. Jadi hindari hal-hal yang membahayakan CV kamu. Atau kalau kamu memang nggak mau ada apa-apa, nggak usah dicantumin, nggak apa-apa, nggak pengaruh. Baik, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Nuga. Dari Dwi Oktora Saputri dari STPI Pajak, maaf Kak, lebih penting nilai sedang saja, tetapi banyak organisasi, atau nilai yang besar, namun organisasinya cuma satu, dan hanya sebagai anggota. Terima kasih Kak. Oke, jadi sebenarnya antara nilai dengan organisasi itu sebenarnya harus seimbang gitu ya. Sebaiknya memang seimbang kan. Nilainya bagus atau nggak jebol-jebol banget lah gitu ya. Tapi organisasinya jalan. Tapi kalau disuruh milih, aku lebih prefer kamu coba naikin nilai akademik kamu, tapi organisasi kamu ganti dengan hal lain kayak part-time atau juga internship atau magang begitu. Kenapa? Karena kalau dari urutannya yang paling penting untuk perusahaan itu adalah pengalaman kamu bekerja. Ya, internship terus juga ada part time atau kamu terlibat project gitu ya, mungkin sama dosen atau apa yang kamu kerja di dalamnya gitu. Itu yang lebih dipertimbangkan. Jadi kalau kamu tanya mendingan mendingan nilai tinggi bla 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 organisasi, sebisa mungkin kamu lihat dulu organisasi ini penting nggak sih buat kamu, sesuai nggak sih sama kualifikasi nanti yang dicari, sesuai nggak sama pekerjaan yang nanti ingin kamu apply gitu, yang ingin kamu lamar gitu. Kalau nggak sesuai, kamu nggak perlu pusingin itu sih. Jadi kalau paling penting itu umur sama pengalaman kerja kamu, itu yang harus kamu concern. Makanya kalau aku boleh bilang, aku lebih saranin anak-anak mahasiswa itu untuk ambil contoh pekerjaan langsung daripada kebanyakan organisasi. Karena lebih valid, lebih kredibel kalau kamu udah pernah kerja sama orang. Jadi perusahaan yang baru ini bisa mikir, oh ini orang udah pernah kerja, udah ada pengalamannya.
Jadi lebih bisa dipercaya lah begitu. Nah, itu tadi jawaban dari Kak Nuke. Nah, saya akan membuka termin kedua dengan 2 pertanyaan. Saya bacakan langsung ya, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Beresi Magribiono Junior dari Universitas Indraprasta PGRI, apakah diperbolehkan mencantumkan sedang berkuliah tetapi ingin bekerja melamar pekerjaan dikarenakan perkuliahannya berlangsung di malam hari? Terima kasih, Kak Nuke. Jadi mau cantumin kalau lagi jadi mahasiswa tapi pengen kerja, gitu ya? Iya, benar, Kak. Nggak apa-apa. Justru, oke, aku sedikit, sedikit bocorin, aku sekarang juga jadi mahasiswa kok. Aku masih maba, gitu. Aku masih maba, aku cantumin kok kalau aku kuliah gitu, dan itu nggak ada masalah. Bahkan sebelum aku keterima kuliah pun, aku udah pernah intern di 2 startup sama 1 kantor. Jadi, intinya itu adalah perusahaan itu mereka ingin orang yang bisa menguntungkan mereka. Karena kalau kita ngomongin soal perusahaan, kita ngomongin soal bisnis, pasti. Kita ngomongin soal bisnis. Nah, tentu kita mau ngegaji orang atau kita mau kasih sesuatu ke orang yang bisa kasih timbal balik ke kita. Timbal balik dari kita apa? Jasa kita. Apa yang bisa kita lakuin untuk membantu perkembangan perusahaan mereka. Dan itu nggak ada kaitannya sama kampus, kecuali kalau mereka emang udah menetapkan sendiri ya. Misal kayak harus fresh graduate atau apa, itu fine-fine aja. Tapi selagi mereka nggak menentukan, akan selalu ada chance kamu untuk keterima. Jadi cantumin aja, nggak ada masalah. Baik, Kanuka, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Devi Puspitasari dari UNESA, Kak, bagaimana kalau misal posisi yang kita lamar adalah QC atau R&D? Nah, di situ skill yang dibutuhkan adalah kemampuan penggunaan alat-alat instrumen. Kalau kita mencantumkan dengan juara LKTI dengan judul yang cukup menggambarkan bahwa kita pernah atau bisa menggunakan alat instrumen, apakah itu bisa, Kak? Moderator tadi agak keputus ya, mungkin bisa diulangin. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, udah. Saya ulangi pertanyaannya dari Devi Puspitasari dari UNESA. Kak, bagaimana kalau misalnya posisi yang kita ingin lamar adalah QC atau R&D? Nah, di situ skill yang dibutuhkan terutama dalam kemampuan penggunaan alat-alat instrumen. Kalau kita mencantumkannya berupa juara LKTI dengan judul yang cukup menggambarkan bahwa kita pernah atau bisa menggunakan alat instrumen, apakah itu bisa dicantumkan, Kak? Terima kasih. Oke, itu malah bagus banget ya, ada poin plusnya. Karena kamu udah ada karya sendiri, ya, udah ada mengkaji hal tersebut. Jadi itu malah bagus, cantumin aja. Oke, Kak. Kita lanjut ke termin ketiga dengan 2 pertanyaan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Siti Zaharani Zalama Unan. Izin bertanya, Kak, di beberapa CV kadang ada yang mencantumkan moto dirinya. Apakah itu mempengaruhi dalam proses perekrutan atau juga dapat dimunculkan bisa seperti yang dijelaskan tadi? Terima kasih, Kak. Oke. Tadi fotonya kenapa? Saya ulangi ya, Kak. Untuk pertanyaan dari Siti Zaharani Zalama dari UNAN, izin bertanya, Kak, di beberapa CV terkadang ada yang mencantumkan mutu dirinya. Nah, menurut dari Kak Nuga nih, apakah ini mempengaruhi dalam proses perekrutan? Terima kasih. Jadi masalah foto itu sendiri itu akan mempengaruhi kalau fotonya nggak profesional. Selain itu fine-fine aja kok. Jadi buktinya sebenarnya ada foto itu hanya untuk memperjelas kalau kamu tuh ini loh orangnya gitu. Nah, jadi Kak, memotong ya, mutu diri bukan foto.
Halo, gimana? Moto, Kak. Moto, MOTO diri. Kalau aku kurang ini ya, kurang dengar nih. Nah, halo? Apakah suara saya terdengar, Kak? Oke, udah ya, udah. Yang ditanyakan ini moto diri, Kak, bukan foto. Pakai M, bukan F. Oke, moto ya. Nah, apakah itu mempengaruhi dalam proses perekrutan? Seperti itu. Oh, ada motonya. Oke. Ya, benar. Aku tadi dengernya foto. Oke, that's oke ya. Nah, kalau ada moto sendiri, itu bisa ditambahin sih. Itu nggak pengaruh ya. Itu bisa ditaruh di personal profile. Di bagian bawahnya atau di bagian atas bisa sih dikasih moto. Jadi nggak pengaruh. Dan juga apa ya, bisa dibilang tuh kalau nggak dibikin nggak apa-apa, dibikin juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada pengaruh. Mungkin itu bisa dipakai untuk memenuhin CV-nya lah, itu bisa sih. Kayak strateginya untuk memenuhin CV bisa. Tapi nggak ada penilaian sendiri tuh nggak ada. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Kak Nuka. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muharis Untidar. Izin bertanya, Kak, untuk bentuk CV baiknya itu seperti apa? Misal menggunakan Microsoft Word atau yang berupa template. Terima kasih, Kak. Oke. Kalau untuk layout CV-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan kamu nyamannya seperti apa. Sebenarnya untuk layout sendiri itu nggak ada yang pasti benar atau apa. Cuman kita bisa meminimalisir dengan melihat role apa yang kamu apply. Kamu apply-nya di bagian yang staff, di bagian orang yang benar-benar kayak profesional banget, kamu sesuaikan aja CV itu isinya dengan desain yang nggak ribet, yang sederhana, tapi gimana ya, tapi ngena gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kamu cara bikinnya gimana, pakai platform apa, layoutnya seperti apa, itu bebas sih. Tapi yang paling penting adalah satu isi CV-nya, terus layoutnya juga yang emang normal-normal aja lah ya, kayak foto di atas gitu. Warnanya jangan kontras antara background dengan font dan lain-lain. Jadi selebihnya kayak fine-fine aja, layoutnya nggak begitu masalah selama masih bisa dinalar lah gitu ya. Baik, Kak Nuga, terima kasih atas jawabannya. Nah, dari kemarin ini ada pertanyaan yang sering bermunculan seperti apakah perbedaan CV untuk beasiswa, volunteer, atau organisasi dan pekerjaan? Apa ada format tertentu untuk ketiganya atau sama semua, Kak? Oke. Jadi, nah ini sama kayak yang sudah aku sampaikan di slide. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kalau kebutuhannya untuk bekerja, pakailah CV yang ada kaitannya untuk pekerjaan. Kalau untuk beasiswa itu tentu beda lagi, pasti nggak sama. Untuk volunteering pun juga beda. Contohnya nih, kalau untuk volunteering, anggaplah volunteeringnya bertujuan membantu anak-anak di dalam cakupan pendidikan. Mungkin kamu pengen ikut volunteering ke luar daerah yang gunanya tuh untuk membantu anak-anak lain di dalam pedalaman ya, di pedalaman gitu ya, untuk belajar gitu, untuk mengedukasi mereka. Nah, itu CV-nya bisa kamu sesuaikan ke edukasi. Jadi personal profile-nya bisa kamu puterin, bisa kamu bilang di situ kalau kamu memang orangnya suka banget bergelut di dunia kependidikan. Nah, terus kamu bisa cantumin kalau kamu mungkin kamu dulu pernah let's say kamu pernah jadi pengajar sukarela dulu pernah, atau kamu sering ngajarin anak-anak di sekitar lingkungan kamu gitu. Nah, nanti pengalamannya sendiri disesuaikan dengan apa yang dicari. Jadi tetap berbeda, tapi intinya adalah kamu menonjolkan diri kamu dalam versi terbaik yang dicari oleh mereka. Kalau mereka cari volunteer untuk pendidikan, tampilkanlah diri kamu sebagai pendidik yang baik untuk anak-anak di pedalaman. Kalau misalnya yang dicari adalah untuk beasiswa, kamu tampilkan posisi kamu di mana kamu layak dapat beasiswa tersebut gitu. Karena kalau kita ngomongin soal beasiswa sendiri, itu kan beasiswa itu kan tiap beasiswa ada karakteristik tertentu kan yang dicari dari setiap awardee-nya kan gitu. Sesuaikan diri kamu dengan kualifikasi tersebut gitu.
Baik, Kak Nuke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, tips cara membuat CV yang optimal berskala internasional. Nah, itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke. Ini tadi agak ada ribut, mungkin bisa diulangin lagi ya. Terakhir apa? Baik, saya ulangi kembali pertanyaannya. Tips cara membuat CV yang optimal berskala internasional menurut Kak Nuke. Terima kasih. Oke, maaf ini ya. Sebentar, ini aku mau tenangin adikku sebentar ya. Oke, sorry banget ini ada gangguan ini ya. Oke, bisa diulangin ya? Oke, Kak Nuke, saya ulangi untuk pertanyaannya. Tips cara membuat CV yang optimal berskala internasional dari Kak Nuke. Terima kasih, Kak. CV yang optimal bahkan bisa untuk melamar ke internasional gitu ya? Iya, Kak, benar. Oke. Itu sama aja sih dari awal sampai akhir. Nah, itu kalau untuk internasional itu sendiri, mereka tuh punya layout sendiri dan kita juga punya layout sendiri gitu ya. Tapi tetap intinya adalah apa yang bisa kamu kasih dan tampilin untuk mereka. Itu aja. Jadi misalnya nih, kamu mau ngelamar di mana lah ya? Kamu ngelamar di Unilever yang di luar Indo gitu. Nah, kamu harus kenalin dulu Unilever ini tuh budaya kerja di sana gimana sih gitu. Terus kamu dalamin juga role kamu di Unilever itu nanti sebagai apa. Nah, kamu cari knowledge yang berkenaan dengan profesi kamu tersebut gitu. Atau kalau kamu cari kenalan itu akan lebih bagus lagi karena kamu bisa langsung tanya sama orang yang kerja di sana gitu. Dan juga yang penting tuh CV sama pengalaman sama pencapaian ya. Jadi menurutku ketimbang kamu musingin kira-kira mau bikin CV sebagus apa, mendingan mantepin dulu pencapaian dan juga pengalamannya. Itu akan lebih worth it dan nggak habisin waktu juga gitu. Jadi lebih ke kontennya CV itu isinya apa, itu yang paling penting. Oke, luar biasa. Nah, Kak Nuke, dikarenakan waktu sesi diskusi ini sudah habis, sebelum kita tutup, boleh nih Kak Nuke memberikan closing statement untuk teman-teman audiens. Oke, thank you banget buat moderator dan juga teman-teman di sini. Pertama-tama aku minta maaf banget kalau misalnya tadi ada gangguan-gangguan juga ya. Terus juga sempat ada trouble-trouble sedikit. Tapi aku harap memang ilmunya bisa teman-teman praktekkan begitu. Nah, closing statement aku yang paling penting adalah teman-teman harus tahu potensi dirinya. Dari sekarang harus sudah mikirin, kira-kira habis kuliah nanti mau nyambung kemana gitu, mau kerja kemana. Itu udah harus dipikirin dari sekarang. Karena banyak banget fresh graduate itu yang nyesel di ujung-ujungnya. Karena dia mau kerja, tapi ketika kuliah dia itu banyak males-malesnya aja gitu. Dia nggak tahu dia mau ngapain. Dia mau jadi fotografer pun, mau jadi orang yang bergerak di bidang kreatif itu kurang bisa gara-gara dia nggak punya pengalaman selama kuliah. Jadi jadikan masa-masa kuliah atau SMA ini sebagai ajang untuk teman-teman itu memperbaiki diri, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, ikutin lomba yang sesuai sama nantinya teman-teman mau ngelamar jadi apa, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, jangan nanti nyesal, karena nanti kalau sudah habis dari kampus, udah mau kerja, bukan terlambat sih bahasanya, tapi kayak sayang aja waktunya, 3,5 tahun, 4 tahun, kebuang, dan akhirnya setelah wisuda baru sadar, oh aku kurang pengalaman, oh aku kurang organisasi, oh aku kurang prestasi. Itu kasihan banget gitu ya. Dan itu juga salah satu penyebab kenapa banyak pengangguran dari perguruan tinggi gitu. Karena mereka mau dipekerjakan juga skillnya apa, nggak ada kan gitu. Kayak kita mau mempekerjakan mereka, mereka bisa kasih apa buat kita, timbal baliknya apa. Nah itu, jadi itu mulai dikonsernin dari sekarang, apalagi kan sekarang itu orang-orang dari luar negeri bisa kerja di Indo kan, jadi itu jadikanlah pacuan untuk di teman-teman, jangan sampai di negara sendiri malah lebih susah cari kerja daripada orang di luar gitu ya. Gitu. Itu aja sih closing statement dari aku, dan tetap
teman-teman bisa dokumentasiin ini berupa foto atau video, share juga ke Instagram, nanti tag aku, langsung teman-teman DM aku aja apa yang kira-kira mau ditanyain gitu. Kalau misalnya nggak terjawab di sini gitu ya. Nanti ada career development juga untuk 10 orang yang beruntung. Oke. Begitu aja, aku balikin ke moderator. Oke, luar biasa closing statement yang telah dilontarkan oleh Kak Nuke sebagai narasumber kita. Baik, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara seminar online hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber, mulai dari membahas tentang konten CV, seperti apa sih yang harus ada di dalam CV, seperti informasi pribadi, pengalaman dan pencapaian, profil personal, skill, hingga background pendidikan, lalu desain CV-nya, hingga tips and trik penulisan CV. Nah, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Nuga selaku narasumber yang telah berbagi ilmunya yang luar biasa terkait pembuatan CV yang kreatif. Juga terima kasih kepada teman-teman yang begitu antusias menyimak dan bertanya, dan tentunya kepada penyelenggara, panitia yang begitu hebat, berjibaku sehingga acara berjalan begitu lancar dan penuh antusias yang positif. Saya Kurnia Mufida, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Wahyu selaku host seminar online. Oke, terima kasih Kak Kurnia. Sebelum menutup acara kali ini, alangkah baiknya kita foto dulu teman-teman. Mungkin yang teman-teman yang masih off cam bisa on cam terlebih dahulu. Yuk, ditunggu. Oke, yang lain ditunggu. Mohon maaf, untuk ambil fotonya bisa 2 kali sesi ya. Yang pertama ini, yang keduanya pakai gaya gitu. Siap-siap. Oke. Oke, mungkin udah siap semua. Jadi di sini ada 8 slide. Mungkin setiap slide nanti bisa ganti-ganti gaya, teman-teman. Oke, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang pertama udah. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk ganti gaya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Untuk teman-teman yang slide kelima. 1, 2, 3. Oke. Ini teman-teman yang off cam ini, yang belakang ini off cam, jadi untuk sesi fotonya hanya sampai slide kelima saja. Oke. Sebelumnya aku ngucapin banyak sekali terima kasih kepada Kak Nuke yang udah meluangkan waktunya di hari Minggunya libur ini. Sebagai tanda terima kasih, kita memiliki cenderamata. Mungkin teman-teman dari panitia bisa dibantu untuk share screen. Oke. Nah, sebagai tanda terima kasih kepada Kak Nuke yang udah meluangkan waktunya, kita memberikan cenderamata secara simbolis dan virtual. Ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada kakak yang udah meluangkan waktunya di hari Minggu ini. Oke, mungkin kita bisa foto terlebih dahulu. Mungkin ini Kak Nuke sudah saya spotlight. Jadi saya ambil fotonya, coba. 1, 2,
2, 3. Oke, terima kasih banyak buat Kak Nuke yang udah meluangkan waktunya. Nah, Terima kasih juga buat panitia ya. ya Kak, sama-sama juga. Nah, karena ini sudah di ujung acara, dari teman-teman PK mengucapkan banyak sekali terima kasih, dan ini ada beberapa titipan dari teman-teman panitia. Jadi buat teman-teman yang memiliki saudara ataupun keluarga ataupun teman-teman yang sedang ada di kelas 12, jadi di PK ini kita mengadakan open registrasi untuk peserta didik yang ingin melanjutkan kuliah. Jadi kita akan membantu teman-teman untuk membimbing sebagai wadah kalian untuk berkembang. Itu informasi yang pertama. Kemudian untuk informasi yang kedua, jadi Pejuang Kampus ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial. Jadi teman-teman di sini membuka open donasi untuk teman-teman yang rela menyumbangkan buku SBMPTN-nya yang sudah tidak dipakai untuk disumbangkan ke teman-teman yang kelas 12 yang sedang belajar. Oke, mungkin itu informasi yang disampaikan oleh panitia. Untuk lebih lanjutnya bisa cek di Instagram PK_Pejuang Kampus. Oke, karena ini sudah di ujung acara, saya Wahyudin selaku MC menyatakan undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada Kak Nuke dan segenap para peserta yang sudah hadir di hari Minggu kali ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, Kak. Terima kasih Kak Nuke. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Dadah. Kamu pengen ikut ya? Terima kasih.